Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha yaumaz ziham. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan khairul anam. Sallallahu ala khair khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Qala azza wa jalla fi kitabihil munazzal, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nasi wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat 'alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Wa qala ar-rasul ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat, anugerah yang sangat banyak sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa. Salawat serta salam Allah tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk menjelaskan rangkaian sedikit tentang hablum minallah wa hablum minan nas. Apa itu hablum minallah wa hablum minan nas? Hablum minallah adalah ikatan vertikal antara seorang hamba dengan Tuhannya, antara seorang makhluk dengan Al-Khaliq, yang bisa kita artikan dengan ibadah dari seorang hamba kepada Tuhannya. Dan kita bisa namai juga dengan kesalehan secara individual. Kemudian apa itu hablum minan nas? Itu ikatan antara makhluk dengan makhluk lainnya, antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, antara manusia dengan manusia yang lain, dengan temannya, saudaranya, kerabatnya, dan orang lain. Antara hablum minallah dan hablum minan nas seyogyanya tidak tinggi salah satu, tidak rendah yang lain. Antara keduanya ini harus saling berjalan. Ketika hablum minallahnya tinggi, ibadahnya rajin, puasa rajin, sholat rajin, zakat ditunaikan, haji dilaksanakan, dan lain sebagainya, maka begitu juga dengan ibadah-ibadah dengan sesamanya. Toleransi, membantu yang lain, menjaga yang lain, menjaga amanah, menjaga janji, menunaikan janji, dan lain sebagainya, maka juga harus selaras. Sehingga antara hablum minallah ibadahnya dengan Al-Khaliq, dengan ibadah dengan sesama manusianya, tercapai. Allah Subhanahu wa ta'ala tadi berfirman dalam Al-Quran bahwasanya seseorang itu akan terkena sebuah kehinaan apabila dia meninggalkan hablum minallah dan hablum minan nas. Kemudian dalam hadis Nabi juga, bertakwa kepada Allah itu seyogyanya diiringi dengan berbuat baik dengan sesama manusia. Kemudian Nabi SAW juga pernah bersabda tentang orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut ini? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, atadruna mal muflis? Ketika Nabi bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Qalu, mereka menjawab, al muflisu fi man la dirham lahu wala mata', yaitu orang yang tidak memiliki dirham dan tidak punya dunia. Kata sahabat,
Kemudian oleh Nabi ditanggapi jawaban tersebut. Faqala innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut min ummati, dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wasyamin wazakatin, mereka yang menjalankan sholat, mereka yang berpuasa dan zakat, mereka datang pada hari kiamat nanti. Akan tetapi wa ya'ti qad syatama hadza, akan tetapi mereka tersebut mencaci maki orang ini. Kemudian wa qadhafa hadza, selain mencaci maki juga menuduh, wa akala mala hadza, memakan hartanya tanpa persetujuan, tanpa jalan yang baik. Kemudian wasaffa kadama hadza, kemudian dia menyakiti, membunuh saudaranya, wa daraba hadza, dan menyakiti saudaranya. Maka apa yang terjadi? Fayu'ta hadza min hasanati, maka orang yang didolimi olehnya nanti itu akan diberikan kebaikan-kebaikan dari orang yang mendolimi. Kemudian wahada min hasanati fa in faniyat hasanatu, ketika kebaikan orang tadi itu sudah habis tapi dia masih punya tanggungan dosa terhadap sesamanya yang belum selesai, maka dia akan, kebaikannya itu ketika sudah habis, maka ukhidha min khotoyahum, maka akan diambilkan dari dosa orang yang dianiaya, diberikan kepada orang yang menganiaya. Faturihat alaihi thumma turiha finnar, kemudian ketika pahalanya sudah habis, dosanya menumpuk sebab dia mendapat dosa dari orang-orang lain, maka dia akan dilemparkan kepada api neraka. Ini yang menjelaskan bahwasanya antara hablum minallah, jangan sampai tinggi sebelah. Hablum minallahnya sangat tinggi, sholatnya oke, tetapi dia mencaci saudaranya, dia berani membunuh yang lain tanpa hak, dan dia berani mencuri dan lain sebagainya. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini, kehidupan dunia ini, bisa membangun hablum minallah yang baik, juga hablum minannas yang baik. Karena dengan adanya hablum minallah yang baik dan hablum minannas yang baik ini, maka kita bisa memperoleh gelar orang-orang yang beruntung nanti, dan akan selamat, juga akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata dari kami, mari kita tetap berlomba-lomba meningkatkan ketakwaan, iman, dan ibadah sosial kita, agar kita bisa menggapai apa yang kita inginkan dan mendapatkan ridhonya. Apa yang kami sampaikan, kebenaran yang kami sampaikan, semuanya datang dari Allah, sedangkan kesalahan dan kekurangannya itu adalah kelemahan pribadi kami. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.